Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cak Bub di Kocok Angkringan. Oke, edisi kali ini saya akan melakukan pemangkasan atau pemotongan tanaman semangka. Tujuannya agar batangnya nanti bisa jadi besar dan tumbuh subur. Dan yang saya kejar adalah tunas airnya, karena tunas airnya ini nantinya atau cabang tunas air maksud saya nantinya akan saya besarkan, dan disitulah nanti akan saya buahkan. Jadi tetap semangat bagi para petani semangka, tidak usah mengeluh, kita harus maju terus pantang mundur. Mari kita saksikan bagaimana cara saya untuk memangkas tanaman semangka saya agar semangka saya nanti bisa tumbuh lebih bagus atau lebih subur dari sebelumnya. Oke teman-teman, jadi cara memangkas atau memotong pucuk tanaman semangka ini kita hitung dari bawah, kita potong di atas daun keempat atau kelima, pokoknya minimal di atas daun keempat itu baru kita potong. Kita hitung seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita potong di atasnya sini seperti ini, kita potong. Nah nanti seminggu atau 2 minggu yang akan datang maka akan keluar tunas air yang baru, dan cabang tunas air yang baru itulah yang akan kita pelihara dan kita akan buahkan. Oke, dan untuk yang seperti ini, yang sudah memanjang seperti ini sudah lebih dari 4 ini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah ada 6. Kita potong di sini. Teman-teman bisa lihat, kita potong di sini. Agak jauh dari daun di bawahnya ini, sekitar 2 atau 3 cm. Kita potong seperti ini. Dan ini adalah calon tunas baru atau calon tunas air. Nanti ini yang akan kita besarkan. Dan buat teman-teman, saya sarankan kalau melakukan pemangkasan atau pemotongan itu dilakukan di pagi hari, mulai pukul 6 sampai pukul 10. Jangan lebih di atas pukul 10. Karena kalau pemotongan kita lakukan di siang hari, di pukul 10 sampai sore hari, dikhawatirkan bekas potongan ini tidak bisa kering, dan itu akan menimbulkan jamur dan akan mengganggu kesehatan tanaman semangka ini sendiri. Jadi kalau melakukan pemangkasan atau pemotongan pucuk semangka ini, lakukan di pukul atau mulai pukul jam 6 pagi sampai 10 pagi, jangan lebih dari itu. Dengan dipotongnya di pukul pagi hari, diharapkan nanti bekas potongannya itu, karena seperti ini kita contohkan, setelah kita potong pucuknya seperti ini akan keluar air, dan diharapkan air ini nanti sorenya itu bisa kering dan tidak menimbulkan jamur. Kira-kiranya begitu. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, di usia berapa kita melakukan pemangkasan? Sebenarnya usia berapa saja boleh, asal tanaman semangka ini masih dalam fase genetatif atau masa pertumbuhan dan sudah berdaun 4, minimal berdaun 4, bisa kita potong, bisa kita pangkas ujungnya seperti ini, kita pangkas ujungnya atau pupusnya seperti ini. Pokoknya yang penting masih fase vegetatif atau fase pertumbuhan di atas daun keempat. Dan teman-teman bisa lihat ini kalau kita hitung 1, 2, 3, ini baru ada 3 daun, maka kita tunggu sampai keluar 4 daun baru kita melakukan pemangkasan. Jadi untuk tanaman semangka yang masih kurang dari 4 daun jangan dilakukan pemangkasan, karena itu akan berefek pada pertumbuhan semangka ini yang akan lambat tumbuh.
Dan di sini teman-teman bisa lihat tanaman semangka ini masih kecil, tapi kalau kita lihat daunnya sudah ada 4 daun. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 daun. Walaupun ini kondisinya masih kecil, ini tetap kita pangkas seperti ini, tetap kita pangkas. Jadi tolak ukuran kita adalah di atas 4 daun, bisa 6 daun, 7 daun, terserah Anda mau memakai daun yang nomor berapa. Yang penting minimal itu di atas 4 daun. Nah, seperti ini, dia kecil, tanaman ini kecil, tapi dia sudah ada 4 daun, 1, 2, 3, 4. Maka ini kita pangkas. Walaupun kecil, kalau sudah cukup ada 4 daun, maka kita harus memangkasnya. Dan untuk yang masih kecil seperti ini, kalau kita lihat di sini, kita hitung 1, 2, 3, baru ada 3 daun, maka kita biarkan dulu sampai daun keempat muncul, baru kita lakukan pemangkasan. Ini adalah contoh yang kami pangkas kemarin di pagi hari. Teman-teman bisa lihat ini, ujungnya ini, ujungnya kering. Kalau dipangkas di pagi hari itu ujungnya itu kering, dia tidak keluar air. Tapi kalau kita pangkas mulai pukul 10 siang sampai petang atau sore, itu biasanya keluar air. Dan jika keluar air itu biasanya jamur akan tumbuh dan menghambat pertumbuhan buah semangka ini sendiri. Dan teman-teman bisa lihat ini pertumbuhannya cukup besar. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini daunnya baru keluar daun 3, yaitu 1, 2, 3. Jadi ini tidak kita pangkas dulu, kita tunggu sampai daun keempat keluar. Kurang lebih daun keempat itu selebar ini, baru kita potong atau kita pangkas pucuknya. Di sini teman-teman bisa lihat ini 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih daunnya sudah ukurannya segini, 4 seperti ini, baru kita potong. Kurang lebih kita potong bagian pucuknya seperti ini. Oke teman-teman ya, untuk memotongnya sendiri tidak banyak, hanya sedikit saja di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini, kita potong sedikit saja seperti ini. Nah, jangan terlalu banyak-banyak dan jangan terlalu ke tengah ya. Jadi pupusnya saja yang kita buang agar nanti keluar atau tumbuh tunas air di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ini, banyak sekali calon-calon tunas air.
Oke teman, sampai di sini dulu video saya. Itu adalah cara saya untuk memangkas tanaman semangka saya. Jadi cukup simpel, cukup gampang, dan cukup mudah. Dan mungkin teman-teman juga bertanya kenapa banyak tumbuh padi. Jadi ini namanya singgang ini. Kalau orang mengatakan ini namanya singgang, karena saya tanam semangka ini di lahan bekas padi yang sebelumnya tidak saya bersihkan dulu. Saya sengaja, karena tujuannya untuk saya jadikan mulsa atau menutup tanah agar tanah ini tidak cepat kering. Apakah tidak berebutan nutrisi? Tidak, karena kalau nanti sudah berumur 1 bulan atau sudah mau berbuah, nanti di sekitar tanaman semangka itu nanti akan kita bersihkan. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa terhadap tanaman yang kita tanam. Oke, cukup sampai di sini dulu video saya, sharing-sharing saya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Dukung terus channel saya ini agar terus bisa berkembang. Silakan like, silakan subscribe, dan silakan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.